Udah mulai ya? Udah. Oke. Hai, balik lagi sama gua Tio di channel Perantara Pena. Eh, Sore ini gua masih nggak sendirian. Gua sekarang ditemenin nih sama temen gua juga udah lama nggak ketemu semenjak Covid ya? negara api menyerang kalau kita. Sebelum Covid juga kita udah jarang ngobrol, coy. Iya, makanya ketemu udah jarang juga. ngobrol. Coba dong kenalin diri lu. Kayak ini. Ya jadi Instagram nama lu juga cantumin aja, kan lu ganteng nih. Instagram gua followernya dikit banget, coy. Malu gua. Nama gua JIBE, Nah, JIBE. Kadang orang-orang ketuker ya. iya. Cuman lebih simpelnya sih manggilnya B doang gitu. Itu lu ini kalangan tau, mendingan senderan aja. Enggak, gini aja nggak apa-apa kali. Ya nama gua JIBE, mahasiswa semester Semester akut. semester akut. Tapi masih ada nyawa sih. Masih ada nyawa. 2-3 tahun lagi gue masih punya nyawanya lah, masih aman Iya, latar belakang pendidikan lu bang, FKIP, FKIP. keguruan ya. Gue keguruan program studi bahasa Inggris sih, dan emang cinta banget sama pendidikan. Iya. Ini sebutin nama kampus nggak apa? Universitas Pakuan, Bogor. Nggak usah. Ih, goblok, jangan dong, harus itu. Kita harus. Ketika kita nih gini, Kenal. enggak men gini, ini kan apa ya? Ditonton semua orang gitu. Ketika lu salah-salah kata nih, karena kan stigma masyarakat bebas ya gimana mereka gitu loh. Ketika gue salah ngomong tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, yang Ya. habis gua. Kan gue udah bilang, ini podcast itu gue cuman bikin buat diskusi. Oke. Terima atau enggak, terserah mereka. Itu kan tiap orang punya perspektif. Iya, gue setuju Ya dengan kan, tiap orang setiap bisa ngomong apa aja. Yang penting nggak nyenggol sara, ya nggak, ya kan, suku, ras, agama, nggak menjelekkan orang juga. Atau kita kan juga nggak nebar kebencian, coy. Iya, nggak tahu sih. Makanya, Kadang ada orang-orang yang nggak jelas, yang orang napas doang juga bunyi napasnya bisa nyebelin buat dia gitu loh. Ada orang-orang kayak gitu. Biarin aja mereka. Kalau gue sih bodo amat. Nah itu sistemnya suka nggak suka terserah gitu loh. Kalau suka ya tonton, Nah, kalau nggak suka ya udah cari nggak channel usah. yang lain. Cari channel yang lain gitu. Dan kalau ada masukan juga kita kan terima lewat komentar, kita baca biar channelnya juga berkembang kan. Iya. Apa namanya? Sore ini ngomong-ngomong lo apa kabar sih? Udah lama nggak ketemu sih. Sakit gue. Sakit apa? Sakit jiwa. Selalu kalau itu. Semua orang juga tahu gitu. Jadi sakit apa nih kalau sekarang? Sakit apa ya? Gimana sih? Dalam arti sakit itu kan bukan cuma fisik juga ya. Maksudnya sakitnya tuh sakit aja ngelihat perkembangan yang ada, semua aspek ya, perkembangan di semua aspek itu bikin gua sakit gitu. Terutama dari segi pendidikan. Iya, gua lebih seneng ke cuman sakit dalam arti gini loh. Ketika gua ngelihat aspek pendidikan bagi gua nggak memuaskan, tentatif ya memuaskan atau enggaknya, karena setiap orang juga beda-beda pandangan ya. Mungkin bagi beberapa orang punya standar memuaskan tersendiri. Ya, mungkin bagi beberapa orang ini sudah memuaskan, tapi bagi gua enggak. Dan yang bikin gua lebih sakit lagi adalah gua jadi males untuk mengikuti perkembangan pendidikan yang ada. Padahal lu keguruan ya? Keguruan. Dan lu males buat ngikutin. Sampai resign gua anjir. Gua tadinya guru tuh. Bentuknya begini. Sampai resign gua. Tuh. Emang kenapa? Faktor apa sih yang bikin lu kayak sakit banget ngeliat dunia pendidikan sekarang? Gini men, guru itu adalah satu profesi yang dimana nobody's perfect ya. Tapi ketika lu udah menyandang status guru, ya lu harus perfect. Kita dituntut untuk perfect personality tanpa didengar gitu tuntutan kita tentang perfect salary-nya gitu. Oh, belum, bukan salary. Kalau ke salary kan kasar banget ya. Nggak apa-apa sih. Gua mah hidup untuk uang, coy. Ya kan? Semua itu butuh uang. Karena memang bagaimanapun nggak munafik juga Nggak kan. munafik. Nggak munafik juga, guru juga perlu disejahterakan dong. Karena memang faktor utama buat bangun kualitas bangsa itu kan nggak bisa dipungkiri kesehatan, pendidikan, ya kan. Udah gitu baru kita bisa bicara aspek-aspek yang lain kan. Setelah kedua faktor, ya beberapa faktor itu bisa dipenuhi dan udah memenuhi standar tertentu gitu. Nah, kalau sekarang nih ngelihat dunia pendidikan yang lu bilang dalam tanda kutip lu bilang tuh kayak
gue bikin sakit hati banget nih, terutama bagian salary-nya gitu. Apa tuh contoh-contohnya, mungkin lu bisa bilang kayak, ya kalau gue sih dengar-dengar di berita aja ya, kadang guru honorer memang sakit banget sih gue kalau misalkan ngelihat pendapatannya mereka bagaimana, terus belum lagi nggak diangkat-angkat jadi pegawai negeri gitu kan, masih tetap aja honorer gitu. Coba bisa nggak? Yang bikin sakit hati ya? Selain honorer gitu. Ya gimana ya, kalau untuk masalah Lu mandang kacamata ini deh, kacamata lu menurut gimana sih cara lu mandang dunia pendidikan sekarang? semu coy, kayak hitam putih aja gitu, udah nggak ada artnya lagi, udah nggak ada, kita dituntut untuk profesional dan sebagainya. Tapi apa yang feedback yang kita dapatkan pun, dulu gue pengen jadi guru karena memang kepuasan gue adalah ketika gue bisa sharing, bahkan ketika gue sama murid-murid gue juga sekarang masih kontekan gitu, masih gue lebih seneng, akhirnya tuh gue lebih seneng kayak ngobrol sama mereka di luar kelas. Karena gue kan dari sen juga, itu lebih memuaskan karena gue juga nggak berharap, karena kan itu kan bekerja itu kita mengharapkan sesuatu kayak dari sebuah pekerjaan gitu. Tapi kalau lu kayak ngundang mereka diskusi atau untuk bicara-bicara ngobrol, nah, itu lebih jadi lebih memuaskan. Nah sayangnya, takutnya yang ketika kalau misalkan banyak orang-orang berpikiran kayak gue gitu, kebablasan juga kadang kita coy. Karena kan kalau misalkan kita cuma modal diskusi, kita nggak butuh RPP, bikin silabus, kita nggak butuh. Jadi ngobrolnya asal aja, nyablak aja. Iya, nyablak aja. Kan takutnya nanti namanya kita tuh setiap hidup, setiap melakukan sesuatu sebenarnya butuh rules yang jelas gitu. Nah, ada batasan-batasan yang nggak boleh kita langgar gitu. Nah, cuman kalau misalkan orang-orang kayak gue akhirnya muak dengan mengajar, dan kalau misalkan untuk masalah ngajar, sharing ilmu, bisa di luar, gue pengen kerjanya nggak jadi guru gitu. Lu bayangin deh, yang minat nanti jadi guru makin dikit karena pendapatannya kecil bos gitu. Dan terus makin sombong gitu ya, walaupun gue lulusan keguruan misalkan gue bisa kerja di manapun, terus makin sombong kan, gue pernah jadi belajar di keguruan, gue bisa kok sharing ke bocil-bocil gitu, ke anak-anak SMA ya, pokoknya jadi. Yang penting ilmu gue terapin nih, gue ngajar. Nah, tapi nggak pada tempatnya kadang. Ketika kita nggak ada di satu institusi, kita ngerasa nggak harus melindungi nama baik institusi manapun, kaprah dan salah kaprah pokoknya. Tapi memang sih gini, nggak bisa dipungkiri juga, ini kita ya kayak cara pandang yang ada di negara kita tuh kayak, ya lu kalau mau belajar di sekolah, paham gak? Jadi itu yang bikin kadang kebebasan sih, kayak misalkan ya kalau misalkan apa-apa belajar harus di sekolah, jadi dalam mindset apa-apa harus pakai ijazah gitu loh, kayak ya padahal dia punya kemampuan. Lu kalau misalkan di dunia pendidikan otomatis kan paham lah, buat menilai seseorang itu ternyata nggak cuma dari nilai-nilai yang ada di dalam ijazah kan. Terkadang kan ada mereka punya kemampuan tersendiri yang itu nggak ada di mata pelajaran yang mereka pelajari di sekolah gitu loh. Itu gimana lu mandang yang udah terjadi sekarang di sini? Gimana kalau menurut sudut pandang gue aja? Iya, sudut pandang. Bagi gue sistemnya kurang tepat. Baik atau nggak baiknya tentatif ya. Dalam sistem pendidikan juga nggak ada sistem yang baik, sistem yang buruk, tapi tepat tidak tepat. Karena bagi gue sekarang ini sistemnya sedang tidak tepat. Sekarang gue tanya sama lu ataupun sama viewernya nanti. Pelajaran di SD selain 1+1 dan sebagainya yang masih kepake sekarang apa? Ada nggak? Apa ya pelajaran gue SD 1+1? Belajar ngitung. Iya, kalau belajar ngitung masih kepake lah, tapi yang dasarnya kan. Coba Gimana? sekarang gue nanya, akar-akar gitu kepake nggak di hidup lu? Secara langsung nggak? Enggak kan? Karena memang gue kerja di kantor pun gitu kan, nggak pakai akar. Iya. Gue ngitung kredit nggak pakai akar. Anak SD itu lebih butuh apa coba? Apa? Karakter, pendidikan karakter, cara berperilaku di masyarakat tuh kayak gimana, harus diajarinnya dari kecil. Beretika yang pantas tuh harusnya dari kecil. Kalau bagi gue, sistem yang tepat adalah mengajarkan anak kecil itu cara menjadi masyarakat yang baik. Yang bukan yang baik lah, baik minimal nggak merugikan orang, ngerti fungsinya coy, fungsinya hidup gitu ya. dia tuh sebagai apa? Apakah sebagai kompos gitu kan, yang kagak guna gitu, cuma jadi bahan bakar doang. Atau jadi sesuatu gitu loh. Jadi diajarinnya itu dari awal. Dan juga nanti masuk ke SMP mulai itu pengerucutan kita lihat. Jadi di SD itu cuma ngajarin yang
apa ya, dasar bener-bener dasarnya tuh, Dasar tapi yang nggak, manusia hidup ya. iya, Gitu. dan juga ya ada juga lah pelajaran akademiknya, akademik, cuman tapi yang lebih general, fokusnya general ya. yang general, jadi fokusnya tuh nanti makin ngerucut gitu loh. Di SMP misalkan kita nanti udah tahu loh kalau misalkan si anak ini di SD kita udah lebih, gue lebih tanamin kan ke karakter ya, ke lebih suka ngelihat orang yang berkarakter gitu kan. Terus juga selain dia diajarin karakter, agama, Iya. terlepas dari agama apapun itu ya, Iya. dia harus Bebas lah paham pokoknya. itu ya, bebas. Yang penting terserah lu lah. Yang penting bertuhan. Yang penting bertuhan. Iya, terus juga dia paham fungsi dia sebagai manusia. Aha. Nah, terus dia tuh nanti juga bakal tahu tuh, kita ibaratnya di sekolah itu juga kita arahin dia untuk mengenal dirinya lebih jauh lagi. Oke. Dari kecil tuh udah ditanamin nanti gede mau jadi apa gitu kan. Misalkan ada yang mau jadi dokter. Oke, jadi dokter nanti berarti SMP-nya ke ini, ke misalkan di SMP itu udah IPA tuh, tapi IPA-nya udah biologi, fisika yang gitu-gitu, tapi Iya. lebih mengerucut lagi. Lebih menjurus ya, lagi gitu kan. Nanti jadi di SMA tuh udah lebih mengerucut lagi nih. Oh, kalau kedokterannya ke sini, kalau ke ininya ke sini gitu loh. Terus nanti pas kuliah lebih pematangannya lagi gitu. Nah, nanti ketika dari SMP sampai kuliah itu dia ada Kuliah di dia udah nemuin sesuatu nah, gitu. ketika di role-nya dari dia SD sampai akhir itu dia konsisten di jalan apa yang dia suka, profesionalisme itu mengikuti. Iya, pasti. Nah, itu yang gua harapkan dari segi pendidikan itu. Cuman disayangkannya nggak terjadi. terjadi. Sekarang gini, lu bisa bikin SIM, bikin KTP dan sebagainya diajarin di sekolah atau enggak? Enggak. Bayar pajak diajarin nggak di sekolah? Enggak. Ya itu di ekonomi baru belajar ada perpajakan. Ya perpajakan, tapi Iya. diajarin nggak cara bikinnya? Enggak kan? Padahal itu lebih kepake kan? Iya. Terus lu dituntut gitu, kenapa nggak pernah bayar pajak gini? Nggak diajarin? Udah amat. Kebayang kan kalau misalkan dari ajarin cara Tapi dari kalau misalkan SMP dari lah kecil, minimal ya. kalau misalkan nih, oke kelas 1, kelas 2, kelas 3 kita karakternya, terus mulai ke sananya tuh kayak misalkan kita sebagai warga negara tuh kewajiban kita ini. Ketika kita sudah memenuhi kewajiban, hak-hak kita baru akan terpenuhi gitu. Jangan lupa bayar pajak. Nah, cara bayar pajak itu kayak gini gitu. Diajarin pelan-pelan dengan metode-metode yang bisa diterima sama anak kecil gitu. Terus nanti ke sananya mereka jadi bisa fokus ke akademiknya gitu loh. Mereka udah punya bekal nih, oh gini nih gue, terus gue tuh hidup di Indonesia yang dimana gue punya kewajiban untuk ini. Iya. Terus dia juga tahu, oh gue berarti gede pengen jadi ini gitu loh. Gue bisa fokus di sini. Terus makin banyak orang yang sadar gitu kan, gak lupa bayar pajak. Gitu. Ya hal yang dasar. Selain pajak, ya itu kan kayak pendidikan yang memang udah diajarin sejak kecil, jadi terbiasa gitu. Karena memang kan kebanyakan orang alasan kalau ditanya kenapa nggak punya SIM, nggak tahu pak cara bikin SIM, kenapa kenapa nggak bayar pajak, ya saya baru nggak ngerti gimana caranya bayar pajak, ngurus SPT dan segala macam, nggak tahu kan. Nah itu mah diajarin coy. Diajarin. Dan juga gini, lucunya ini yang sering terjadi mulai di SMP nih. Tanpa dipungkiri, lu pun pasti ngerasain ketika pelajaran matematika. Iya. Lu nggak bisa, lu dimarahin. Iya, kalau dari SMP udah mulai dimarahin ya. Sejago apapun lu, tahu seni rupa terapan, seni rupa murni adalah seni yang memiliki nilai keindahan. Yeah. Seni rupa terapan adalah selain memiliki keindahan juga memiliki nilai guna misalkan gitu. Lu paham itu. Tapi lu nggak bisa matematika, lu dianggap goblok, lu dianggap bodoh sama guru matematika gitu. Enggak sih, sama sampai kepala sekolah nganggap lu goblok. Serius, lu nggak bisa SMP nih ya, lu nggak nilai yang paling tinggi misalkan cuman ilmu terapan, seni budaya, olahraga, siapa lagi sih kalau di SMP? Dia paling gitu kan, seni budaya, olahraga. Kalau lu cuman tinggi nilai di situ, lu udah pasti ranking terakhir. Nah, sedangkan negara kita sekarang lagi butuh budayawan coy. Banyak budaya-budaya, sejarah-sejarah kita yang mulai kegusur coy. Mulai orang-orang mulai nggak tahu budaya kita tuh apa aja, ya kan? Bahkan waktu gue kan sempat sekolah di Jawa juga, angklung itu ya karena di sana banyak pengamen angklung di Kendal. Waktu itu banyak, bukan di Kendalnya sih, di daerah tersono tuh waktu itu ada
orang-orang yang sering kumpul main angklung, ya orang-orang sana taunya angklung itu dari sana. Dari sana, coy. Padahal dari Jawa Barat. Gue seorang orang yang memiliki darah Sunda tuh merasa terzolimi itu. Tapi ya gimana ketika lu ada di satu tempat yang mayoritasnya menganggap itu misalkan dari Jawa, dan gue jadi minoritas, ya itu bakal jadi dari Jawa, coy. Iya, oke, dari Jawa daripada gue gebukin orang. ibaratnya gini, lu makan pakai tangan kanan kan? Iya. Itu benar dong. Benar dong. Tapi ketika lu mampir ke rumah temen lu lah, yang keluarganya mayoritas makan pakai tangan kiri, lu makan pakai tangan kanan, lu mau ngingetin mereka salah juga, lu minoritas, coy. Tetap aja lu cebok pakai tangan kanan. Gitu maksud gua. Tadi ngobrol kemana ya? Jadi kecebok anjing. Ya udah. Terus gua kadang miris juga sih, karena memang banyak disiplin ilmu yang kadang gue sebagai mahasiswa aja nih ya gitu, gue nggak tahu loh. Misalkan gue beres dari kuliah, banyak loh senior gue pun gitu, gue jurusan hukum nih, kita beda fakultas guys, jadi kayak dia itu malah masuknya ke dunia yang lain, bukan justru di hukum ya, astral gitu. Bukan dunia lain astral coy, maksudnya beda bidangnya lah, bidang dasar pendidikannya kan. Terus ada lagi yang mungkin memang bidang pendidikannya ini malah masuknya ke dunia profesionalnya yang lain gitu kan. Jadi memang gimana ya, karena memang udah mungkin yang penting punya ijazah ya, S1, jadi yang penting bisa kerja gitu loh. Kerja mah di mana aja, dasar pendidikan jadi nggak ada disiplinnya lagi gitu. Tapi kan mereka masuk kuliah juga sebenarnya ketika mereka masuk ke misalkan fakultas hukum, dan gue pun nggak yakin 100% mereka pure pengen masuk hukum atas dasar pribadi. Jadi ketika mereka lulus, mereka ngambil bidang yang lain, kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Kok mereka nggak tahu sih apa yang mereka mau sendiri gini-gini. Karena dari awal juga mereka memang udah nggak tahu harus kemana. Iya kan? Iya. Pentingnya pendidikan juga bukan. Makanya perlunya dari dasar. Nah, pentingnya pendidikan juga bukan cuma dari sekolah. Dari orang tua juga, dari rumah juga. Iya, jadi kayak memang udah dibentuk dari dasarnya. Terus pas dia udah menginjak usia dewasa, ya dia tinggal diarahkan aja tuh, gitu kan. Oh, ini anak kesini nih, ya udah tinggal didukung aja kan gitu. Gue nggak tahu ya, maksudnya nggak semua orang tua mungkin kayak orang tua gue gitu. Cuman apa yang ngebuat gue berani kayak misalkan gue, karena gue sama bokap kan sering diskusi juga gitu kan. Kayak misalkan gue ada yang ulang kuliah, gue nggak kategori yang pinter ya, kita bukan pinter mahasiswa gitu. Pinter coy. Cuman satu yang selalu ditekankan sama bokap dan nyokap adalah jujur. Gue ini buka-bukaan ya, di raport SMA gue itu ada nilai 0. Kalau lulus tuh pakai apa, NPM ya? NIM. Apa? Nem ya. Nem. Bahkan UN gue aja matematika nilainya 2 dan gue nggak rimet. Nggak ada rimet ya. Bodoh amat coy. Gue bodoh amat karena orang tua gue paham satu hal. Gue bagusnya di bahasa. Dan mereka nge-support itu. Lu nulis juga? Nulis juga. Gak apa-apa promosi coy. Dia ini sebenarnya nulis coy. Iya gue nulis gitu. Gue nulis tentang romance ya, di Wattpad. Namanya, lu di Wattpad? Iya, gue juga ada di Wattpad. Kremes Ayam. Itu baca aja pesan dari sastra. Nah. Ya tadi kita ngobrol. Jadi kan udah secara nggak langsung memang minat lu ke nulis kan, sastra gitu loh, kayak ibaratnya ya memang lu udah menonjol dari sejak kecil ke situ, dan walaupun lu ngambil kuliahnya di pendidikan itu cuman sebagai kayak batu loncat buat memperdalam sastra Inggris mungkin kalau misalkan lu. Iya ada, dan juga gini, ketika kalau gua pengen bisa sharing apa yang gua punya, dan ketika sharing pun ada seninya gitu loh, dan juga ada teknik-tekniknya gimana caranya biar orang itu bisa nerima sama apa yang kita omongin. Dan di keguruan itu juga jelas diajarin dong cara kita nyampein pendapat ke muka umum, gimana caranya memahami psikologi anak, psikologi murid-murid kita. Terus juga kan nggak cuman terbatas di yang usianya dini, tapi juga kan di yang usianya setara dengan kita, nggak beda-beda jauh. Ketika kita baru lulus misalkan kita ngajar di SMA gitu kan, nah itu tuh deh di pendidikan tuh juga ada. Jadi itu yang bikin gue tertarik ke pendidikan gitu. Dan juga
jujur satu, karena gue orang yang bengah, gue nggak suka dengan peraturan ya. Jujur gue tadinya sampai sekarang juga sih, gue masih menganggap kenapa harus anak SD, SMP, SMA di Indonesia kenapa harus pakai seragam. Gua ngomong-ngomong seragam. Ternyata di Bogor itu ada, gua kemarin nongkrong di warung kopi. Ada anak SMA. Itu mereka boleh gondrong kayak anak kuliah. Dia boleh gondrong, terus nggak pakai seragam. Persis banget kayak anak kuliah. Gua sampai ketipu. Gua bilang gini, kuliah di Pakuan. Bukan? SMA. Masih SMA kelas 2. Rambutnya kok rambut boleh gondrong gua bilang. Karena gue udah termindset tau gak, yang namanya anak sekolah itu Harus rapi. harus rapi, Tidy banget. pakai seragam. Ya karena memang gue sekolah gitu kan, gue pakai seragam. Dan nggak ada sekolah itu yang nggak pakai seragam, pasti punya seragam dan identik gitu loh. Kayak anak SD putih merah, ya kan, SMP putih biru, terus SMA putih abu. Nah kemarin gue kaget, ternyata ada yang nggak pakai seragam dan rambutnya boleh gondrong. Ada. Bahkan ada sekolah yang ini buat orang tua kalau misalkan ada yang nonton, sekolahin anak lu di Quantum School Indonesia di Cibubur, punya dosen gua. Iya. Banyak anak-anak yang gua nggak pernah situ sih, tapi gua pernah diajarin sama dosen itu juga dan itu menerap banget ke gua. Sistem pendidikannya bener-bener beda. Lu di dalam kelas itu boleh belajar sambil tiduran, sambil main Senyamannya gitu. senyamannya, tapi mereka ngerti coy. Nah iya. Karena di pendidikan ada satu hal, Ah. ada orang yang ini gue secara bahasa general ya, jadi ada orang yang belajarnya itu cuman dari suara. Kayak misalkan gue kalau misalkan di kelas itu nggak bisa, gue harus perhatikan ke depan gini, buru-buru kolot gitu dong. Sedangkan ada beberapa anak yang nggak bisa kayak gitu belajar, dia nggak akan masuk. Mau guru itu diplototin sama tuh siswa, ya begitu aja nggak akan dapet apa-apa. Karena ada beberapa siswa yang cuman bisa ngedengerin. Ya. Dia bakal bisa menyerap pelajaran dengan mendengarkan. Ada yang kinestetik, harus sambil bergerak. Ada yang harus sambil ngeliatin gitu, atau Ya. ada yang sambil Mahasiswa nah, pada itu. umum, siswa pada umum ya. Itu, dan di situ Ya, tuh gitu. di sekolah kuantum itu Senyamannya gitu. senyamannya cuy. Asik coy. Asik. Makanya gue pas kemarin, dan gue nggak nyangka loh mereka punya pemikiran yang jauh lebih kritis untuk seumuran mereka. Mereka lebih berkembang coy. Gila. Mereka kenal sama diri mereka sendiri. Itu mereka bisa sharing masalah politik masuk, masalah ekonomi masuk, sosial, budaya. Gila sih, gue bilang udah kayak bukan pemikiran anak SMA. Nggak tahu ya mayoritas yang cuman di situ rame dan mereka nongkrong di situ. Kebanyakan begitu, dan gue majuin topik apapun mereka langsung bisa nimpalin. Gue majuin topik apa mereka nimpalin, dan komunikasi nggak jalan satu arah, 2 arah. Gila itu menurut gue mungkin pas SMA nggak begini amat gitu. Gue lebih kayak ya udah gitu, orang mau ngapain kek gitu kan. Terus ya yang gue tahu pelajaran gue di sekolah, gue diajarin begini ya gue begini. Nah pas gue ngeliat mereka, wow gitu loh, kayak ternyata ada tuh yang kayak gitu. Ada. Gue lupa nama sekolahnya sih. Beberapa Kalau ternyata sekolah lu bilang juga ada di Cibubur. Kalau ini di Bogor. itu di Cibubur, dan itu punya dosen gua. Dan cara ngajarnya juga Sebut aja nama dosenmu nggak apa-apa. Bu Evianti, dosen yang paling baik gitu. Bu Evianti ya. Iya, gue cinta banget sama Di Ekip. Bu Evi ya. Di Ekip. Karena memang cara dia mengajar bagi gue, karena kan gue tipe kalau orang yang riwah ya kalau belajar ya. Jadi waktu itu ini sharing aja ya, sharing cara mungkin kalau misalkan ada guru-guru bisa nih diterapkan gitu. Kita di satu kelas itu pasti ada anak yang nanya tapi sebenarnya dia udah tahu jawabannya. Cuman pengen ngetes dulu, kalau nggak pengen pamer sama anak-anak yang lain. Kebanyakan mahasiswa gitu. Nah itu, gue pun begitu coy, Mereka udah tahu, ya. dites dosennya. Iya. Bu F ini waktu itu nggak nyuekin gue. Nih orang-orang kayak gue, ataupun ada yang ngerasa kayak gitu juga, ketika di cut atau ketika kita pengen ngomong terus nggak boleh, ya udah selamanya akan jadi, makin lama tuh akan insecure, kok gue nggak boleh berpendapat lagi, apa gue ada yang salah atau gimana.
itu bakal tertanam tuh mindset kayak gitu, dan bahkan ekstrimnya mungkin bisa jadi benci sama pelajarannya, jadi benci sama suasana kelasnya, karena dia nggak bisa mengeluarkan apa yang dia punya gitu. Nah Bu Evi waktu itu nempatin gue gini, JB kamu udah jawab terus dari tadi, kasih kesempatan buat teman-temannya yang lain buat ngejawab. Di situ gue ngerasa gue dikesampingkan nih gitu. Iya kan? Itu orang-orang yang senang banget ngomong berpendapat tuh langsung down coy di gitu. Iya, apa pendapat gue salah ya sebelumnya. Tapi ya, di ending gitu. tau gak lu? Apa? Tiba-tiba dia manggil gue. Jadi gimana Gibran, kamu bisa nggak ngerangkum semua jawaban teman-teman, maksudnya ke gimana? Nah itu Gue dikasih kesempatan lagi coy. ternyata bukan cuma gue yang ngerasain kayak gitu. Lu pernah? Di tim ada juga dosen. Ada. Nah itu coy, itu hargai murid-murid lu. Gue juga ada dosen gue di hukum, apa namanya, dia itu kayak apa ya, jadi pertamanya memang belum kenal gue banyak berpendapat, udah gitu mungkin jadi pusat perhatian ya, perhatian karena memang menonjol karena pendapat gue. Tapi temen lu nggak benci lu kan gara-gara lu cerewet? Benci. Iya sama gue juga Karena gitu. kelas jadi makin lama. Benci banget. Udah yuk. Gue juga ngerasa mau pulang gitu kan. Jadi kayak dia lebih menghargai gitu. Jadi kayak pertama memang gue dikasih kesempatan terus gitu. Terus pertemuan selanjutnya ketika dia buka sesi pertanyaan, gue seneng banget sih itu. Kelas di dia itu pasti hidupnya karena komunikasi jalannya dua arah. Dan udah gitu apa namanya, kalau misalkan dia apa namanya, pas di pertemuan selanjutnya begitu dia buka sesi pertanyaan, gue itu udah nggak dikasih kesempatan di pertama, jadi di akhir setelah dia menerangkan dan setelah gue mendengar berbagai pendapat dari anak-anak, baru gue dikasih kesempatan bicara, dan itu waktunya lebih lama daripada sebelumnya. iya, karena kita ngerangkum juga jawaban. Ngerangkum jawaban. Itu yang kita butuhin coy. Maksudnya seorang pendidik itu harus bisa memahami psikologi murid-muridnya, ya kan? Terus juga harus bisa menguasai kelas. Itu medan tempur, itu medan perang kita gitu. Cuman sayang sih gue pernah ngecewain dia coy. Kalau pikir-pikir, Semua orang juga pernah mengecewakan seseorang yang penting buat dia. karena gue nggak ngisi jawaban UTS waktu itu. Enggak sama sekali gue. Lu mau goblok aja itu. Goblok. Ya gue juga pernah ngecewain orang yang maksudnya dosen juga, dia dosen yang super gak ada lagi deh dosen kayak dia. Dosen mana yang mau nongkrong sama mahasiswa? Dosen hukum banyak. Dosen gua ada satu. Bukan, nggak semua dosen, gue nggak mau nyamaratain Iya. ya. Maksudnya dosen di fakultas gua hukum ada. Dosen di fakultas gua juga ada, dia. Kita ngopi bareng, kita sharing bareng. Dia memposisikan dirinya sebagai kawan Teman. kita. Iya. Nah, cuman uniknya nih, ada uniknya. Ini boleh dicoba deh sama guru-guru yang ada di luar sana. Iya. Kita ketika dia kayak gitu, ketika dia deket sama kita, percaya deh, kita segen sama dia. Segen bener-bener apa yang dia Justru omongin. malah jadi makin menghargai loh. Segen. Iya. Nggak takut, nggak segen. Jadi kayak Segen. respect. Nah, respectnya dapat. Tapi Karena kalau pernah cuma pada takut, lu didoain kagak masuk, mati kayak apa, keceplak kayak gitu. Iya. Tapi kalau sama beliau, Ah. itu sumpah gue pernah ngecewain juga ke dia gitu. Dan itu kepikiran sampai sekarang. Cuman gue mikir nanti juga akan ada masanya buat gue menyelesaikan rasa kekecewaan dia ke gue gitu loh. Cuman ini yang harus ditiru gitu loh. Jangan takut untuk turun langsung ke dunia murid-murid lu. Jangan takut untuk turun ke, buat dosen ya jangan takut turun ke dunia mahasiswa langsung gitu. Karena juga kadang memang ada ilmu-ilmu baru dari mahasiswa yang dia belum dapat di zamannya. Iya, ada yang maksudnya, Jujur aja sih, gua itu paling, gua nyebutnya teori zaman abang dulu. Nah itu tuh gua udah paling males dengerin kayak gitu. Zaman saya dulu, what the fuck is that? Iya gitu. Iya. Kalian mah udah enak gitu. Iya. Zaman saya dulu mah ngetik pakai tik. Kalian mah tinggal bikin tugas kopas bisa. Kopas bisa, giliran gua kopas dimarahin kan anjing. Kayak gitu gua, ya ampun, dalam hati gua ini bukan perkara siapa lebih itu, maksudnya yang namanya itu kan lebih bagus ada pertukaran ide ya. Terkadang juga ada gagasan-gagasan unik yang nggak ditemukan di masa dia.
cuman tercetus oleh siswa-siswa zaman sekarang gitu loh, kayak bener juga gitu kan, kadang oh iya gitu kalau dipikir-pikir gitu. Gue sendiri malah kayak ngomong sama anak SD atau gue lebih dengerin omongan itu, oh iya ya unik juga gitu, ada anak SD. Tapi kadang lu nyadar nggak sih, maksudnya kita juga nggak bisa nyalahin dosen yang kayak gitu sepenuhnya coy. Kita tahu kapasitas dia adalah pengajar. Ada beberapa poin di mana nih nggak memungkiri mungkin lu ataupun gue juga, kalau gue iya ya, nggak tahu lu nggak tahu yang lain gitu. Kadang juga kita ada loh rasa di mana ketika ada anak yang lebih muda dari kita atau baru berkecimpung di dunia kita tapi udah mengajari kita tentang dunia yang udah lebih lama lebih kita. luas. Nah, tapi kadang ada rasa, ih lu kan baru gitu loh. Iya. Nah itu mungkin Gue juga pasti merasa kayak gitu. Cuman kalau gue lari pengelolaannya ya. Gue olah perasaan gue itu kayak, oh ini apa namanya? Ini bukan perkara siapa duluan makan asam garam, tapi siapa yang lebih banyak makan asam garam. Kalau gue gitu, oh iya sih benar kata gue. Kayaknya pengalaman dia, gue nggak berhenti ya. Kadang juga banyak ilmu-ilmu yang nggak didapat dari kita di kelas gitu loh. Oh banyak banget coy. Banyak coy. Gue banyak belajar di luar daripada di dalam. Parah. Jujur gue jarang masuk kelas karena lebih asik di luar kelas. 20% emang ilmu gue dapet dari kelas, tapi sebagai Sisanya dasar di luar. Iya, abis itu dikembangin di luar. Iya, sisanya Gelap coy, hidupin lampu. emang gitu sih yo. Emang gimana ya, karena suasana kelas sekarang itu udah nggak bisa dijadikan sebagai sumber konsumsi kita gitu. Konsumsi pokok kita tuh udah mulai ngerasa kelas tuh bukan apa ya, bukan tempat makan kita lagi, bukan meja makan yang wah lagi. Iya. Cuman ada ikan asin dan sayur asem doang di situ. Tapi gue suka ikan asin. Jadi jangan minder. Aku juga cinta sayur asem. Jadi bukan ibaratnya kayak ya udah gitu di kelas ya di kelas. Iya di kelas. Ya di luar. nggak ada yang istimewa. Karena kalau di luar lebih asik sih, kayak gue misalkan bisa ketemu lu, gue jadi bisa Diskusi sambil ngerokok, iya, ya kan? sedikit paham juga tentang hukum gitu, Ya, karena kan? kita juga sharing dan lu pun mungkin bisa ngambil sesuatu dari segi pendidikan. Nah itu yang lebih gue, karena disuguhkan sesuatu yang baru gitu, sesuatu yang belum kita tahu. Kalau di kelas, khususnya gue nggak tahu di lu ya, kalau misalkan di FKIP itu dikasih tahu tuh silabusnya. Gue kasih tahu. Nah dikasih tahu. Kasih tahu. Lu bisa nyari tahu duluan coy. Iya. Jadi kayak Tapi udah gobloknya mempersiapkan temen-temen lu ketika lu lebih tahu, mereka ngomongnya so tau lu gini gitu. Lu doang kan? Itu ada yang nanya lagi, kok lu udah tahu duluan ya? Kan dikasih silabusnya anjing. Masalah kadang lu ngapain gitu loh. Enggak sih, gue kayak bukan lebih baca ke silabus. Terkadang memang kebetulan pembahasan itu udah pernah kita bahas di tongkrongan. Keren tongkrongan lu coy. Iya, hukum sekarang rata coy. Maksudnya kayak, ya bahkan di warung-warung kopi pun dibahas soal hukum. Oh iya. Iya kan? Karena memang kita dipaksa untuk melek tentang hukum ya. Iya, nah itu habis itu kayak di berita gitu kan. Oh udah, habis itu ya kita diskusi misalkan kayak tongkrong itu bukan artian kita nongkrong kosong, enggak. Kayak ya kadang lu tau lah kita nongkrong di samping gedung FKIP atau gimana, kan itu banyak campuran mahasiswanya. Gue ya. Nah, Sebenarnya tapi gue nggak setuju juga sih kalau kita misalkan nyebut di luar itu lebih asik banget gitu, karena mau nggak mau sadar nggak sadar kita perlu banget kelas coy. memang perlu. Karena kalau misalkan di luar kadang porsinya berlebihan. Ya itu tergantung dari kita memfilter. Iya tapi kalau kitanya sih oke. Masyarakat, lu sadar nggak sih, maksudnya buka deh kolom komentar channel YouTube mana yang ngebahas tentang politik, itu tiba-tiba banyak S3 politik tuh yang komentar gitu loh. S4 malah. Oh S4 iya. Kayak so tau banget gitu tuh tentang politik, tentang hukum, produk hukum tuh harusnya kayak gimana. Itu tuh salah kaprahnya dari stigma bahwa kelas tuh udah nggak gini nggak gitu, jadi lebih mending di tongkrongan gini. Itu juga salah coy. Iya, sebenarnya itu kan tergantung dari tingkat gini ya. Gua kalau mikir kadang banyak orang pintar banyak banget. Orang cerdas bisa dilihat tuh. Cerdas itu dalam artian nggak cuma lu menghafal ilmu, nggak soal lu menghafal ilmu, nggak menghafal hafalan berbagai macam pelajaran gitu, enggak. Cerdas itu dalam artian lu mendapatkan satu informasi, gimana caranya lu buat
buat meng-cross check ulang itu gitu loh, atau memfilter informasi yang lu dapat itu. Nah itu maksud gua, ketika gua nongkrong, gua memposisikan diri gua harus jadi orang cerdas, bukan orang pinter. Tapi kalau misalkan gua memposisikan diri sebagai orang pinter, gua pasti nolak informasi dan gua bakal langsung menjudge. Ngebenturin juga loh. Iya. Ngebenturin sama statement-statement pribadi gitu. Iya, pemahaman pribadi. Dan langsung menjudge jatuhnya. Orang belum selesai ngomong, gue udah kayak naker, cut langsung. Oh arahnya ke sini, padahal merekanya belum sampai gitu. Dulu gua gitu. Dulu gua gitu. Gua akuin dulu gua. Orang baru mangap, lu udah hajar lagi gitu. Iya. Itu nah, kebanyakan mungkin kalau lu lari lagi ke arah ke kolom komentar di medsos atau gimana, gua nggak nyalahin sama sekali mereka berpandangan. Iya. Buat gua ya udah gitu, maksudnya memang harus dikomentarin ya komentarin, dan lu merasa lu punya kapasitas betul ya komentarin aja. Tapi apa salahnya sebelum lu berkomentar itu lu pelajarin dulu gitu, kayak misalkan jangan cuma baca tagline, baca judul, lu udah berani langsung tak komen, padahal pas di ujung videonya belum tentu dia ngebahas itu. Iya, gue setuju. Kadang juga ada tuh yang komen-komennya tuh, iya maksudnya S4 politik kayak S4 bidang yang sedang dibicarakan gitu apa kan? gitu. Udah kayak paling pinter ya gitu. Tapi ada loh orang-orang yang maksudnya, oh gue udah baca nih gini. Gue pernah pakai akun anonimus gitu lah. Ya, lu juga pasti punya gitu kalau misalkan ngedebat orang gitu kan. Enggak, gue gak pernah debat di medsos. Gue suka tuh ngejailin orang kayak misalkan, yang bener nih kata gue komen gitu. Serius gue, lu emang gak suka baca itu penting ibu, kayak ngeceramahin banget gitu kan. Nih baca, jebret dia ngasih link, depannya blogspot, anjing banget kan. Modal blogspot doang lu bisa ngatain orang gitu loh. Nggak ada notepad catatan kakinya gitu. Gue juga bisa bikin blogspot. Iya benar. Iya. Apa jangan yang lu baca ternyata Gibran adalah keturunan gua. jangan yang lu baca itu adalah blogspot gua gitu kan. Iya. Cuman udah so pinter duluan. Blogspot coy dijadiin apa namanya? Dijadiin dasar dasar berargumentasi juga. Blogspot tuh informasi yang masih rancu kan. Karena semua orang bisa bikin blogspot ya. Semua bisa bikin blog. Kayak gini aja sekarang kita semua bisa bikin podcast. Iya semua gitu loh. Gitu jadi kan? Hati-hati ya kalau misalkan lu nyari sumber atau mau cross check sesuatu, juga hati-hati sumbernya. Hati-hati banget gitu. Lu cerdas atau pintar tergantung pilihan kan gitu. Terus biasanya nih, kalau yang gua tahu ya, orang cerdas itu dia tahu cara memposisikan diri ketika ada di satu lingkungan. Tidak memungkiri kita asik gitu ya. Kita ngobrol. Oke, mungkin kalau misalkan lu sama gua, kita kadang ngomong pakai bahasa-bahasa yang anjing tai babi bangsat keluar semua. Udah ya seperti aja. Terus juga kalau misalkan lagi ngobrolin hal yang benar, mungkin pakai bahasa-bahasa yang ada istilah asimetris lah, asimetris atau apa gitu kan. Yang bahasa-bahasa rumit. Bahasa-bahasa rumit yang gue sendiri kadang nggak ngerti gitu. Yang penting keren. Gitu. Cuman orang-orang cerdas nggak pakai itu sebenarnya. Orang-orang cerdas itu lebih ke apa, informasi yang dia punya itu bisa nggak sih diserap sama mampu diserap sama lawan bicaranya nggak sih gitu kan. Jadi ilmu berkomunikasi juga diterapkan tuh di situ tuh. Nah itu, iya kan? Benar. Jadi lu percuma ngomong nyablak panjang lebar, misalkan kalau pendengar lu nggak ngerti apa yang lu bilang. Pendengar lu cuman anjir keren, yang besok gue pakai istilah egosentris misalnya. Nggak tahu gue egosentris apaan. Iya kan? Iya. Tergantung. Nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia bilang. Terus gimana ya? Ini udah terjadi loh. Ini udah terjadi kayak misalkan gue tuh orangnya insecure gitu. Tanpa dia tahu insecure yang sebenarnya itu apa gitu ya. Gue tuh orangnya introvert gitu. Gue extrovert. Padahal mereka sendiri tidak mengkaji introvert tuh yang kayak gimana. Sekarang itu yang lagi zaman itu gini, bipolar. Orang tuh kalau bipolar, ampun Tuhan. Gue pernah, ini nggak maksudnya ini cerita ya. Udah maksudnya kemana aja kan? Kemana aja. Gue pernah tuh kenal sama satu perempuan gitu kan. Gue deketin, ada aja. Jeda dulu ya. Jeda dulu. Kita cut dulu.